Shalom Bapak Ibu semua, di nama Tuhan ya. Sama-sama kita buka dalam Kisah Para Rasul 9, ayat yang pertama sampai dengan 19. Kisah Para Rasul 9, ayat pertama sampai 19. Kisah Para Rasul 9, ayat pertama sampai dengan 19. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Bapak Ibu boleh mengikutinya dengan tanpa membuka suara mic-nya ya. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termanggu-manggulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan, firman Tuhan. Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Nah, kita melihat bagaimana Rasul Paulus ini adalah seorang yang penuh dengan kuasa untuk menghancurkan orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Tuhan pada saat itu ya. Dia menerima kuasa penuh untuk kemudian menghancurkan kekristenan yang berkembang di Damsik pada saat itu. Dia diberikan surat kuasa yang penuh, dia bisa lakukan apa aja sampai dengan membunuh. Ya. Jadi dia menyisir kota demi kota, dia menyisir tempat demi tempat untuk menghabiskan orang-orang yang mengikut Yesus, sisa-sisa daripada orang yang mengikut Yesus. Karena kegerakan orang yang percaya pada Yesus pada saat itu, setelah Yesus disalibkan, kemudian mati dan bangkit pada hari yang ketiga, kegerakan orang-orang yang mengikut Yesus bukan semakin pudar pada saat itu, bukan semakin redup pada saat itu, tetapi justru semakin luas. Gitu. Nah, maraknya pengikut Yesus yang semakin besar pada saat itu disikapilah oleh orang-orang Yahudi dengan cara seperti ini. Jadi disisir kota demi kota, tempat demi kota disisir. Yang mengikuti Yesus pada saat itu dianiaya habis-habisan. Ya, dianiaya oleh siapa? Oleh orang-orang Israel itu sendiri, oleh orang-orang Yahudi itu sendiri. Namun di dalam perjalanannya kemudian Paulus berjumpa dengan Tuhan.
Ya, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia menerima sebuah penglihatan dan mendengar suara. Dan kemudian Yesus sendiri berkata di dalam penglihatan, ini aku yang engkau aniaya itu. Di dalam ayat Alkitab yang tadi sudah kita baca bahwa perkataan yang diperdengarkan ini bukan hanya kepada Rasul Paulus, tetapi teman-teman seperjalanannya pada saat itu juga mendengar. Artinya kesaksian ini valid, ya. Firman Tuhan katakan bahwa kalau lebih dari dua orang itu valid, ya. Kesaksiannya valid karena meskipun yang mengalami perjumpaan, mengalami pewahyuan, mengalami penglihatan adalah Paulus itu sendiri yang pada saat itu masih namanya Saulus, meskipun hanya Saulus sendiri, tetapi secara suara yang mendengar bukan cuma Saulus, tapi setiap orang-orang yang ada pada saat itu, teman-teman seperjalanannya Saulus mendengar perkataan itu, ya, mendengar perkataan itu, dan kemudian akhirnya mereka melakukannya, yaitu dengan membawa Saulus ke jalan yang disebut lurus itu tadi, kemudian masuk di dalam rumah itu. Nah, di sini dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Paulus 3 hari lamanya tidak makan dan minum. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam perjumpaan Ananias dengan Tuhan Yesus, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sebut Paulus sedang berdoa. Nah, kalau hari-hari ini kita kenal sebagai puasa 3 hari, ya, itu ya, atau puasa Esther, itu biasa dilakukan seperti itu. Nah, Paulus juga melakukan puasa 3 hari, sama seperti hamba Tuhan Esther, ya, Ratu Esther, yang juga melakukan puasa 3 hari. Tuh. Jadi selama 3 hari dia ini berdoa. Selama 3 hari dia ini bukan menyesali keadaannya, tetapi berdoa. Selama 3 hari dia menanti-nantikan Tuhan, dia menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan. Karena ini sebuah pewahyuan penglihatan yang datang dari Tuhan ini membawa sebuah pergolakan iman di dalam kehidupan Paulus. Apa yang sebelumnya dia mengerti tentang Tuhan, ternyata semuanya diluluh lantahkan pada perjumpaan pribadi dalam sekali perjumpaan. Diluluh lantahkan, dihancurkan semuanya pada saat itu. Dan kemudian dia dengan kondisi yang tidak bisa melihat itu, dia berdoa. Dia berdoa. Hanya berdoa dalam waktu 3 hari itu. Kemudian Ananias yang Tuhan suruh juga untuk datang uh, kepada Rasul Rasul Paulus, kepada Saulus pada saat itu. Ananias kemudian menolak untuk datang kepada Saulus. Tuhan, ini orangnya, aku udah dengar dari mana-mana, ini orang tukang bunuhin anak-anakmu, tukang bunuhin jemaatmu, ini orang nggak bagus, ini orang nggak benar. Gitu. Tapi Tuhan bilang, aku sudah pilih dia, aku sudah panggil dia. Pada akhirnya kemudian mereka berjumpa, bertemu. Rasul Paulus, Rasul Paulus pada saat itu dalam 3 hari itu dia berdoa, dia melihat Ananias menjumpai dia. Nah, kemudian Tuhan Yesus di dalam penglihatannya kepada Ananias juga menyuruh Ananias untuk menjumpai Rasul Paulus, ya, menjumpai Saulus yang kemudian nanti jadi Rasul Paulus, ya. Kemudian akhirnya singkat cerita keadaan itu terjadi. Ananias pergi kepada Saulus dan kemudian menumpangkan tangannya kepada Saulus dan kemudian terbuka matanya seketika. Dia penuh dengan Roh Kudus, ya. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ya. Maka kalau ada hamba Tuhan melakukan penumpangan tangan, itu bukan penumpangan tangan yang sia-sia, Bapak Ibu. Ya, bukan penumpangan tangan yang sia-sia. Ada ayat Alkitabnya yang menyatakan melalui penumpangan tangan kita boleh mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ada ayat Alkitabnya. Kemudian akhirnya terjadilah kesembuhan, terjadilah kelepasan, dan kemudian dia dibaptis. Pada saat itu juga dia dibaptis, dia kemudian terima Tuhan sungguh-sungguh, dan kemudian dia makan dan minum. Dia dibaptis dulu, belum makan dan minum. Jadi kemudian ditumpangkan tangan, melihat matanya, kemudian penuh dengan Roh Kudus, dibaptis pada saat itu juga. Gitu loh. Ya. Jadi dia penuh dengan Roh Kudus dulu, baru dibaptis. Ini kejadiannya sama seperti saya, Bapak Ibu. Saya itu ketika SMA itu, saya sebelum dibaptis, saya sudah penuh dengan Roh Kudus dulu. Saya sudah bisa berbahasa lidah terlebih dahulu pada saat itu. Saya sudah bisa bahasa roh, saya sudah punya karunia-karunia pada saat itu sebelum saya dibaptis. Itu 1 tahun sebelum saya dibaptis.
gitu. 1 tahun sebelum saya dibaptis. Jadi bisa nggak orang eh, mengalami kepenuhan roh tanpa mengalami baptisan terlebih dahulu? Bisa, ya. Di dalam pelayanan Paulus juga ketika dia melayani orang-orang di Kisah Para Rasul, nanti di ayat-ayat yang berikutnya juga ada terjadi seperti itu. Dengan penumpangan tangan, ada orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, dan kemudian baru baru kemudian nanti mereka dibaptis. Eh, Sekalian saya jawab satu pertanyaan sebelum nanti saya akan masuk kepada mana bagian bisnis dan pekerjaannya. Tapi sekalian saya menyampaikan sebuah hal yang penting-penting untuk saudara pahami dalam iman Kristen. Kemudian ada orang yang bertanya seperti ini, karena berhubungan tadi saya sebut tentang baptis. Ada orang yang bertanya seperti ini, loh, terus gimana? Masa belum belajar dulu, belum katekisasi sudah menerima baptisan gitu. Ada orang-orang yang di gereja kan seperti itu kan, KKR, kesembuhan, KKR, pelepasan, kemudian tantang orang untuk terima baptisan. Padahal belum diajarin, padahal belum katekisasi, belum apa. Boleh nggak seperti itu? Boleh, saudara. Ini firman Tuhannya ada. Rasul Paulus itu ya belum katekisasi, belum pengenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh, tapi sudah dibaptis. Nah, jadi di balik-balik itu enggak masalah. Katekisasi dulu baru kemudian eh, ini baptis atau baptis dulu baru katekisasi itu boleh. Dalam keadaan kita melayani ke daerah, ya misalnya. Kita melayani ke daerah melakukan sebuah KKR, kemudian ada orang yang menerima Tuhan Yesus, kita boleh nggak pada saat itu juga baptis mereka? Boleh. Katekisasinya nanti gimana? Menyusul setelah mereka dibaptis. Ya, jadi jangan diperdebatkan dengan hal itu. Karena saya melihat ada yang komen-komen tentang eh, gereja yang saya percaya juga Tuhan berkati mereka gitu ya. Ada komen-komen, oh gereja ini melakukan pelayanan KKR begini-begini, langsung baptis-baptis orang aja, tidak mengajar orang kepada Tuhan. Ada. Siapa yang bilang mereka tidak mengajar orang ke Tuhan? Ya, setelah dibaptis mereka baru katekisasi. Ya, jadi kita harus tidak boleh menghakimi juga, begitu. Ada ayatnya juga. Nah, setelah ini semua, kemudian kita menjumpai ada hal yang penting yang Tuhan mau ajarkan. Ya, ini adalah secara garis besar kebenaran firman Tuhannya berdasarkan konteksnya pada saat itu. Nah, yang mau saya sampaikan hari ini kepada saudara semua di tempat ini yang berhubungan, ya, berhubungan dengan pekerjaan dan bisnis, adalah bagian di mana terjadi divine connection antara Ananias dan Rasul Paulus. Ya, terjadi divine connection antara Ananias dan Rasul Paulus. Tanpa ada divine connection yang terjadi pada awal itu, maka pelayanan Paulus yang berikutnya, saya bisa katakan, tidak dapat termanifestasi dengan besar. Kenapa? Karena Tuhan itu pilih orang. Tuhan itu pilih orang. Ya, dan Tuhan bukan cuma pilih Rasul Paulus pada saat itu, tapi Tuhan pilih Ananias untuk menumpangkan tangan atas Paulus. Ya, Tuhan tuh pilih orang. Makanya ada sebuah frasa di dalam kekristenan bahwa setiap masa ada Musa dan setiap Musa ada misi. Ya, Tuhan pilih orang. Nah, maka divine connection yang terjadi antara Ananias dan Rasul Paulus atau yang pada saat itu masih bernama Saulus adalah sesuatu yang berjalan karena kehendak Allah. Karena kehendak Allah. Tuhan bisa pilih yang lain, Tuhan bisa pilih orang yang lain, Tuhan bisa pilih nabi yang lain, Tuhan bisa pilih tetua yang lain, Tuhan bisa pilih orang lain untuk menumpangkan tangan Rasul Paulus. Tuhan bisa sendiri sembuhkan juga, tapi Tuhan enggak lakukan itu. Dia pilih orang, dan yang dipilih adalah Ananias. Maka kalau kita bisa melihat pemilihan ini, Tuhan bukan cuma sekedar memilih Rasul Paulus, tetapi juga memilih Ananias untuk Rasul Paulus. Bapak Ibu, kalau kita lihat ada divine connection di sini, bahwa Rasul Paulus di dalam kebutaannya pada saat itu, dia melihat ada Ananias yang kemudian menjumpai dia. Dan kemudian di dalam penglihatannya Ananias, Ananias pun disuruh sama Tuhan Yesus itu sendiri untuk menjumpai Saulus pada saat itu. Jadi ada dua pewahyuan, ada dua penglihatan yang pada saat itu klop, ya. Dan kemudian setelah itu terrealisasi, terjadi benar apa yang
apa yang dijanjikan dalam penglihatan itu, bahwa Saulus kemudian dapat melihat penuh dengan Roh Kudus dan melayani. Terjadi dengan benar, terjadi dengan benar. Ini adalah awal daripada pelayanan Rasul Paulus. Bagaimana dia mengalami divine connection di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, kalau kita pelajari polanya, ya, kita pelajari polanya, ini adalah cara kerja Allah. Ya. Kalau Bapak Ibu ingat di SPS, Pak Ayu pernah sampaikan tentang hal ini. Eh, Bicara tentang pengurapan, itu ada pola-polanya. Nah, ya, ada pola-polanya. Maka ketika kita baca firman Tuhan, Bapak Ibu coba cermati bagaimana pengurapannya ini bekerja, ya. Bagaimana pengurapan ini bekerja. Kalau Bapak Ibu lihat secara baik ya polanya, polanya adalah terjadi perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tadi yang pertama, ya. Kemudian terjadi pertobatan, ya, terjadi pertobatan, kemudian terjadi divine connection, ya. Kemudian baru terjadi pemulihan, ya. Baru kemudian dia melayani dengan besar dahsyat. Ya, saya ulang sama Bapak Ibu. Terjadi perjumpaan, ya, dengan Tuhan. Kemudian terjadi pertobatan, ya. Itu terbukti dengan selama 3 hari Rasul Paulus itu berdoa, dia bertobat itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah terjadi divine connection. Kemudian yang berikutnya adalah terjadi di pemulihan, disembuhkan setelah ada divine connection, ya. Kepenuhan roh dipulihkan. Kemudian baru dia melayani dengan besar. Nah, 5 pola ini kita jumpai di dalam ayat yang pertama sampai dengan 19a. Nah, bagaimana saya mau mengajar Bapak Ibu semua, bagaimana pengurapan ini, pola ini terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya dalam bidang pekerjaan, khususnya dalam bidang bisnis. Kita sudah banyak bicara tentang pewahyuan roh, ya. Kita sudah banyak bicara tentang perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kita sudah banyak bicara tentang pertobatan, ya, bagian yang kedua, ya. Kemudian kita hari ini bicara tentang divine connection, ya, divine connection. Kemudian nanti ada pemulihan, kemudian nanti ada aktualisasi daripada pemulihan yang akhirnya sampai di dalam pelayanan yang semakin besar, pekerjaan yang semakin besar, janji-janji Allah yang semakin besar tergenapi dalam kehidupan kita. Rasul Paulus tidak mengalami pertobatan tanpa perjumpaan. Nah, jadi urutannya nggak boleh diubah-ubah. Rasul Paulus tidak mengalami divine connection tanpa dia juga mengalami perjumpaan dan pertobatan. Juga tidak mengalami pemulihan tanpa ada pewahyuan roh, perjumpaan, pertobatan, dan kemudian divine connection. Juga tidak mengalami pelayanan yang semakin besar tanpa keempat hal yang tadi di awal disebutkan tidak terjadi duluan. Nah, kalau kita dapat mengambil benih-benih firman ini terjadi dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, maka kita akan menjumpai, oke, saya harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan untuk pekerjaan saya. Setelah itu saya bertobat, karena melalui perjumpaan itu saya tahu, oh ada yang nggak beres dalam diri saya. Entah itu kutuk, entah itu kesalahan-kesalahan saya dalam mengelola, atau kesalahan-kesalahan saya yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah divine connection. Setelah kita dapat mengalami 2 hal yang sebelumnya Bapak Ibu, maka kita akan mengalami divine connection. Divine connection yang Allah sediakan. Di dalam bisnis yang Tuhan percayakan kepada saya itu ada banyak sekali divine connection. Ya, saya akan saya akan saksikan tentang bisnis dulu, baru nanti tentang pelayanan. Ya, saya mau sampaikan sama Bapak Ibu tentang divine connection ini. Di dalam bisnis itu saya sudah sampaikan ya, dari mungkin nyampe telinga Bapak Ibu sudah nyampe bosan mendengarnya karena saya sudah terlalu sering menyampaikannya mungkin. I don't know. Ya, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu rasakan. Tapi saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa semua orang-orang yang datang itu saya tidak kenal. Orang-orang yang datang untuk jadi klien saya tidak kenal. Sebelumnya saya tidak kenal. Gitu ya. Tapi bisa saja mereka menghubungi. Itu divine connection, Bapak Ibu. Dan setelah mereka menghubungi, mereka kemudian berkata, saya ini udah nyari lama-lama ya, saya udah muter kemana-mana.
saya nggak tahu, saya nggak ketemu yang cocok. Padahal mereka timnya banyak, ya, profesional sekali dan segala macam. Tapi saya nggak tahu kalau ketika saya ngomong sama Pak Kris, sama Bro Kris, sama Krisna, kok rasanya hati saya kayak ini orang nih, ini orang nih. Nah, itu hal yang selalu saya dengar ketika kemudian meeting pertama kali, Bapak Ibu. Meeting pertama kali. Saya pernah, waktu itu saya dan istri masih pacaran, kami mau rayakan ulang tahun saya kalau nggak salah ya. Atau ulang tahun istri. Pokoknya ulang tahun ya, saya lupa ulang tahun saya atau istri. Antara kedua itu. Kami mau merayakan ulang tahun salah satu dari antara kami. Kemudian pada saat itu kami cari-cari gitu ya. Kami cari-cari kemana ya kita gitu. Karena kan saya seharian habis ini ya kerja, jadi memang memang belum direncanakan sebelumnya untuk pergi kemana. Kemudian kami cari-cari mau kemana ya. Akhirnya dapatlah satu tempat. Dapatlah satu tempat, akhirnya kami pergi lah. Ya, pergi. Nggak jauh dari sini, eh, itu di BSD ya, di daerah BSD. Nggak pernah kami ke sana sebelumnya, tempatnya nggak pernah. Gitu ya, cari-cari aja. Kemudian situ, saya ini orang yang sebenarnya harus bergumul berat kalau pergi jauh, Bapak Ibu. Ya, karena saya nggak suka jalan. Ya, saya nggak suka jalan. Saya orangnya nggak suka jalan. Saya nggak suka wisata, saya nggak suka apa. Pokoknya saya suka apa namanya, ya kalau pelayanan tuh hal yang berbeda. Tapi kalau untuk kebutuhan pribadi itu saya nggak suka jalan, saya nggak suka wisata, saya nggak suka liburan dan lain sebagainya. Saya nggak suka sebenarnya, gitu. Namun karena pada saat itu adalah momen, momen ulang tahun, makanya saya mengiyakan pada saat itu. Ya udahlah, meskipun jauh, saya kan naik motor ya. Itu 40 menit pada saat itu naik motor, ya cukup jauh bagi saya. Karena saya biasanya naik motor cuman ke gereja, gitu ya. Kemudian saya oke kan lah, ya udah oke, kita pergi ke sana. Kemudian pergi kami ke sana, kemudian makan minum segala macam, ya, makan minum segala macam. Kemudian setelah itu semua berlalu, kami mau kami mau pulang lah, mau pulang ceritanya. Kemudian tiba-tiba ternyata yang dari awal serve kami itu adalah yang melayani kami adalah nggak sepenuhnya, tapi dia ada membantu dalam melayani kami itu adalah ownernya, gitu ya. Kemudian singkat cerita, dia akhirnya memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Dia memperkenalkan diri sama saya, kemudian kami kenalan dan lain sebagainya. Ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Kemudian saling tanya pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian dia sampaikan, kemudian saya sampaikan pekerjaan saya apa, saya punya bisnis ini dan lain-lain sebagainya. Nah kemudian baru kami ngobrol lebih lanjut, lebih lanjut, lebih lanjut. Terus dia merasa bahwa kok ini tepat banget ya. Saya lagi doa, dia bilang, saya lagi doa 1 minggu ini untuk dapetin digital agency untuk support bisnis saya. Saya sudah hubungin tim saya yang lama, tapi harga mereka pada saat itu udah tinggi sekali karena mereka udah ada sponsornya, jadi mereka udah ada kantornya lah gitu katanya. Jadi udah bentuk startup, jadi harganya nggak normal gitu. Karena dulu aja pas petangani kami nggak seperti itu gitu kan. Jadi ya eh, harganya udah nggak masuk akal lah kata dia. Seperti itu dia sampaikan, gue jujur dia sampaikan begini begitu segala macam gitu. Kemudian dia bilang ada lagi saya ketemu sama yang lain lagi, harganya murah gitu. Tapi saya nggak tahu kok, saya nggak cocok juga. Saya pokoknya sudah berjumpa dengan beberapa agensi, beberapa orang personal juga yang biasa tanganin eh, digital marketing, tapi hasilnya kok saya nggak ada, dalam hati kok saya nggak damai sejahtera, dia bilang seperti itu. Tapi hari ini kita ngobrol kok hati saya seperti ada sesuatu yang bergembira, ada sesuatu yang kayaknya pas. Nggak boleh nggak saya minta nomornya, nanti kita atur waktu ngobrol lagi gitu.
Ya karena pada saat itu udah sekitar jam 7 dan 8 gitu ya. Jadi akhirnya obrolan kami sudahi pada saat itu dan atur waktu untuk ngobrol lagi. Seingat saya 3 hari atau 4 hari setelah itu kami ketemu lagi. Saya datang lagi ke restonya, kami ngobrol banyak, makan siang di situ, dan kemudian pada saat itu juga deal. Pada saat itu juga deal. Ya, meeting di pertama kali. Dan hal yang dia sampaikan adalah sama saya nggak tahu eh, kenapa, tapi dari awal ketika ketemu Krishna, saya nggak tahu. Saya rasa ada dalam hati saya ini orang gitu. Ini orang yang bisa bantu. Ini orang bisa bantu. Karena saya dalam kondisi yang hopeless nih, kata dia. Ini sudah modal terakhir saya untuk menjalankan bisnis restoran saya. Ini modal terakhir saya. Saya udah nggak punya modal lagi, kata dia. Gitu. Aktualnya bagaimana saya nggak tahu ya Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang minggu lalu. Ada orang bilang nggak punya modal tapi ternyata di rekening masih ber-MM ya. Aktualnya saya nggak tahu, itu bukan urusan saya. Tapi ini perkataan dia gitu loh. Perkataan dia, saya nggak punya modal lagi. Ini modal terakhir saya. Nah, saya minta dibantu untuk menaikkan sales di restoran saya. Kemudian seperti itu. Singkat cerita, akhirnya ya saya ikutin tuntunan Roh Kudus, bahkan sampai dengan deal ininya juga, apa namanya, investmentnya ya, nilai kerjasamanya juga itu saya sebutkan sesuai dengan apa yang Roh Kudus taruh dalam hati saya. Nah, kemudian pada saat itu terjadi kerjasama, itu kerjasama yang kemudian cukup lama pada saat itu. Ini udah lama ya ceritanya, gitu. Sekarang udah nggak lagi sama uh, mereka, tapi pada saat itu cukup lama kerjasamanya. Ada divine connection yang terjadi. Yang sering saya doakan setiap malam adalah Roh Kudus tarik klien-klien berdatangan. Kemudian ada orang yang berdoa, Tuhan, saya butuh orang yang bisa menanganin sosial media. Tuhan, saya butuh digital marketing. Tuhan, saya butuh orang yang bisa membantu saya menaikkan sales restoran saya. Sama-sama enggak tahu orangnya siapa. Saya enggak tahu, saya enggak sebutin nama karena saya enggak bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau restoran ini ya, saya tanganin. Enggak, saya enggak bilang gitu sama Tuhan. Saya bilangnya Roh Kudus, tarik klien-klien berdatangan. Saya bilangnya begitu. Itu setiap malam saya doakan. Dan kemudian dalam minggu itu, yang saya ceritakan tadi, ada orang yang juga lagi berdoa, Tuhan, saya minta orang untuk tanganin supaya sales, supaya income, pemasukan daripada restoran saya bisa naik. Dan kemudian terjadi klop. Nah, ini dunia supernatural, Bapak Ibu. Dunia supernatural yang tidak diatur-atur, tidak direka-reka. Ya, saya tipikal orang yang eh, tidak ini ya. Ada kan orang yang memang dia friendly sekali, semua orang diajak ngobrol gitu ya. Nah, saya bukan tipikal orang yang seperti itu. Saya nilai introvert saya juga tinggi, Bapak Ibu. Gitu. Ya, jadi saya bukan tipikal orang yang kemana-mana tuh ngajakin semua orang ngobrol gitu. Bukan, bukan. Nah, kayak tebar jaring kan gitu kan. Ada juga yang seperti itu ya. Enggak, gitu ya. Hanya pada saat itu memang seperti semua sudah di-set sama Tuhan dan kemudian terjadilah obrolan itu, ya, terjadi obrolan itu dan kemudian terjadilah komunikasi yang berlanjut sampai dengan deal. Ada divine connection yang terjadi, ya, ada divine connection yang terjadi. Itu yang pertama di dalam pekerjaan. Di dalam pelayanan, Bapak Ibu, dalam pelayanan ya, karena ini polanya sama Bapak Ibu, ya. Saya ajar sama Bapak Ibu untuk mencermati polanya. Apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat pertama sampai dengan 19 itu dapat termanifestasi dalam bagian-bagian yang lain dalam kehidupan kita. Asal Bapak Ibu tangkap benih-benih firman dalam polanya. Ya, Bapak Ibu akan melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Di dalam pelayanan, saya menerima sebuah pewahyuan roh, ada ada saya berdoa dan menerima pewahyuan roh untuk orang-orang dapat membantu saya dalam pelayanan. Gitu. Saya tidak bisa berjalan dalam pelayanan sendiri. Gitu ya. Saya tidak bisa berjalan dalam pelayanan sendiri. Itu yang selalu saya perkatakan sama Tuhan. Sama Tuhan. Tuhan kan yang panggil saya sebagai gembala.
gitu dalam karunia penggembalaan ya, secara aktualisasinya. Tuhan yang terus pertajam itu dan pertemukan saya kepada jiwa-jiwa yang harus digembalakan dan kepada tim atau orang-orang yang membantu saya untuk melakukan penggembalaan itu. Apapun wujudnya. Itu yang terus saya doakan. Ya. Saya tuh doa tuh tiap malam tuh tiga bagian Bapak Ibu. Pelayanan, pekerjaan, kehidupan. Selalu tiga hal ini. Ya, selalu tiga hal ini. Saya serahkan pelayanan, pekerjaan, kehidupan. Tiga hal ini selalu saya mention di dalam doa saya setiap malam. Ya, setiap malam selalu saya mention. Gitu. Satu kali sehari saya mention. Nah, kemudian setelah itu saya lakukan seperti itu, kemudian saya mendapatkan pewahyuan-pewahyuan daripada Tuhan tentang hal itu, bahwa Tuhan akan kirim dan lain sebagainya. Dan kemudian ada peneguhan-peneguhan juga dari teman-teman yang lain, di mana mereka pada saat itu juga melihat sebuah penglihatan, oh Krisna, kamu dikasih bola es sama Tuhan, katanya. Kamu dikasih bola es sama Tuhan. Nah, bola es itu akan menarik orang-orang untuk berdatangan. Akan banyak sekali orang-orang yang akan membantu mensupport kamu. Padahal saya tidak pernah cerita ini sebelumnya. Saya tidak pernah cerita bahwa saya sering mendoakan itu. Gitu loh. Tidak pernah sama orang ini. Tapi kemudian orang ini berkata seperti itu. Saya melihat Tuhan kasih kamu bola es, dan saya melihat ada banyak orang yang datang kepada bola es itu dan mensupport kamu. Ya, nggak lama dari itu, ya. 1 bulan, 1 bulan setelah itu, orang-orang berdatangan untuk membantu saya dalam pelayanan. Itulah kemudian terbentuknya Come to Jesus. Ya, itu sudah 2 tahun dalam pelayanan Come to Jesus. 2 tahun. Ya. Ada 2 tahun itu. 2 tahun atau 1,5? Ya, sekitar itu ya, Bapak Ibu. Dari SPS 4, sekarang ada di 9. Ya benar, 2 tahun toh, kan biasa satu SPS kan 6, apa namanya, 1 tahun kan 2 kali SPS kan, begitu. Ya benar, dari SPS 4. Sebentar Bapak Ibu. Kemudian Tuhan kirimkan orang-orang untuk membantu tanpa saya meminta, tanpa saya meminta. Saya enggak gembar-gemborkan segala macam, karena memang saya cuma mau melayani. Saya enggak ada bermaksud yang lain-lain. Itu yang menjadi doa saya sama Tuhan. Kemudian Tuhan kirimkan orang-orangnya, mereka yang chat sendiri. Krisna, saya dengar kamu punya pelayanan ini, saya boleh nggak terlibat untuk jadi tim doa? Saya boleh nggak terlibat untuk jadi tim doa? Semuanya begitu. Sampai kemudian ada timnya. Ya, sampai kemudian hal yang sama terjadi juga untuk bisnis supernatural. Itu juga tuntunan Tuhan, divine connection. Dalam satu waktu tiba-tiba saya nggak tahu ya kenapa si Mariska waktu itu undang saya untuk melayani ya. Coba si Mariska cerita dulu, ya, menguatkan divine connection yang hari ini sedang kita bahas. Kenapa waktu itu si Mariska undang saya untuk melayani? Karena itu adalah hal pertama ya, yang menjadi cikal bakal divine connection itu. Karena setelah itu kita ngobrol di mobil dan kemudian ada sebuah peneguhan. Oh ini gitu. Silakan si Mariska. Ya, jadi sebenarnya awalnya aku bilang tuh waktu aku dengar Pak Prapto ya. Jadi waktu itu tahun 2023 akhir ya. Pak Prapto bilang gini di doa pagi ya. Tuhan itu besar, mau bikin bisnis kita besar untuk menunjukkan dia besar. Terus nanti kan Pak Prapto deklarasi bilang lagi ada Pak Thomas Mabu Fan itu melakukan bisnis prudensial itu dengan cuman berdoa, berdoa perangin gitu. Aku bilang, ih aku mau dong kayak gitu gitu kan. Nah, terus akhirnya kan ternyata tuh Tuhan suruh aku melayani dulu nih. Jadi aku waktu itu juga merasa, oh aku nih kerjaan salat master, apa aku kerjain, apa aku disuruh full time melayani, sempat aku galau gitu tuh. Akhirnya tiba-tiba 2024 awal aku dikasih lihat tuh, aku lagi menantikan si Thomas Van Van untuk bahas Zoom, aku dikasih lihat, oh kok dikasih apaan sih aku, masakan. Oh berarti aku tetap di Salat Master. Nah akhirnya
waktu aku melayani itu ya udah waktu itu kan ada yang bakar-bakar ini ya jimat gitu kan. Terus Pak Yo kan panggil Krisna. Terus satu saat pas kedua kali ada Bu Erna bilang, Mar, kamu kalau mau panggil-panggil mau melayani ke rumah panggil aja Krisna. Oh gitu ya. Nah aku kan dulu baru ya belum 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 tahu begitu kan. Akhirnya aku ajak Krisna kan janjian. Terus ngobrol lah, ngobrol. Ini aku cari nih, cuman doa doang kan, Roh Kudus kirim, nggak harus kerja. Jadi aku merasa, oh dulu aku kerjanya kedagingan ya. Jadi cari orang demo, maksa demo, tapi nggak menghasilkan hasil gitu ya. Cuman ada buang-buang waktu, buang bahan, buang tenaga gitu kan. Nah, terus akhirnya kita ketemu lagi kan, ketemu lagi. Akhirnya aku udah jalani nih yang itu aku udah jalanin tiap Senin ini, tapi dulu sama tim aku di Salat Master, kemudian ada beberapa orang SPS. Nah, akhirnya, Chris boleh nggak ngomong gitu kan. Akhirnya ngomong sekali itu, terus pas besok paginya aku berdoa, Tuhan gimana nih gitu kan. Tiba-tiba dikasih pewahyuan, lihat kuping Krisna gitu, pipi sama kuping. Gue bilang, Roh Kudus kenapa? Dengarkan dia, ya udah aku ngomong ke Krisna. Jadi ternyata ya memang mulai dari pewahyuan ya. Jadi memang aku menginginkan tuh aku bekerja dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi cuman banyak bekerjanya tuh dengan berdoa lah. Kalau dulu kan bekerja cari orang demo, tawarin mau demo gitu kan, kan kerjaanku demo. Tapi sekarang kerjanya adalah banyak setiap hari harus berdoa kayak tadi Krisna bilang gitu. Dan aku juga lagi ini ke timku di Salat Master ya, aku bilang gitu. Mereka bilang, kamu doanya maksa. Aku bilang kita nggak bisa maksa Tuhan, tapi kita memperbesar iman kita melihat Tuhan itu siapa gitu. Dan tadi aku bersyukur pas aku tiap Senin kan ada Zoom meeting, habis itu aku ajak doa dan aku suruh mereka satu berdoa dan mereka bilang, oh ya kita seperti yang Mariska lakukan untuk berdoa, aku bersyukur sih minimal mereka tuh tangkep yang aku mau gitu, gitu. Hmm. Jadi ada divine connection. Thank you, Ci Mariska. Jadi ada divine connection yang kemudian membuat itu teraktualisasi Bapak Ibu. Nah, di dalam bisnis, ya, dalam bisnis pekerjaan, pelayanan, ya, yang saat ini sedang Bapak Ibu teman-teman semua jalani. Nah, sudahkah kita benar-benar menanti-nantikan Tuhan sampai terjadi divine connection itu? Ya, tiba-tiba akan ada orang-orang yang Tuhan perhimpunkan dengan caranya Tuhan, ya, nggak usah pikirin caranya gimana, ya itu urusan Tuhan. Nggak usah pikirin Tuhan, saya lambat bicara, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa begini, saya nggak bisa ini segala macam. Tuhan akan menuntun kita, menolong kita dalam kelemahan kita. Saya orangnya nggak pandai bergaul, Bapak Ibu, nggak pandai berkoneksi, dan Tuhan menolong saya dalam hal itu. Makanya saya minta tim. Kenapa? Karena saya nggak pandai bergaul, Bapak Ibu. Makanya orang tuh suka bingung, masa iya Krisna orangnya bukan ekstrovert, nggak pandai bergaul. Iya, saya nggak pandai bergaul, beneran. Gitu ya. Saya orangnya nggak pandai bergaul. Makanya saya doanya sama Tuhan minta itu. Karena saya nggak punya kelemahan dalam hal itu. Saya sama orang baru, apa namanya, pokoknya untuk bergaul gitu ya, ya nggak se nggak semampu orang lain untuk melakukannya ya. Energi saya terkuras dengan begitu banyak kalau saya memaksakan itu. Saya minta sama Tuhan dan Tuhan genapi. Nah, divine connection itu penting yang akan menjadi cikal bakal Bapak Ibu mengalami eh, melihat bahwa buah-buahnya sudah akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Divine connection, ya. Ketika Saulus dan Ananias ada divine connection dan klop pada saat itu, terjadilah ya kesembuhan, pemulihan dan kepenuhan roh terjadi pada saat itu. Dan kemudian baru di dalam pelayanannya teraktualisasi buah-buah yang besar. Di mana janji Tuhan yang pertama dalam pewahyuannya apa? Memakai Paulus untuk kepada bangsa-bangsa. Terjadi tanpa ada divine connection yang terjadi sebelumnya. Saya sudah sampaikan tadi. Saya berani katakan bahwa pelayanan Paulus tidak dapat teraktualisasi dengan baik. Kenapa? Karena Tuhan pilih orang. Kalau Tuhan tidak pilih orang, Tuhan bisa lakukan sendiri. Tapi Tuhan mau memilih orang. Dan Tuhan pada saat itu memilih Ananias untuk menjadi bagian daripada divine connection-nya Saulus. Nah, ada orang-orang yang saat ini juga sedang mendoakan hal-hal yang Bapak Ibu doakan.
Bapak Ibu yang jualan misalnya tentang produk-produk kesehatan. Ada orang yang saat ini sedang mendoakan untuk dia dapat produk kesehatan. Nah, ini adalah peperangan secara alam roh. Bagaimana caranya kita bisa connected di alam roh, ya, di mana ada orang yang menjual, kita yang menjual, atau kita punya barang, atau kita punya jasa, atau kita punya produk, dan kita mau memasarkan ini, kita mendoakan ini, dan di sini ada orang yang sedang mendoakan butuh produk itu. Ada orang-orang yang butuh produk-produk untuk masak dalam hal kesehatan, gitu. Nah, berdoalah sampai kemudian terjadi koneksi dan kemudian teraktualisasi dalam divine connection. Saya berdoa mudah-mudahan ini tidak berat ya mencernanya, gitu. Saya selalu berusaha untuk menyampaikan dengan sederhana supaya mudah untuk dimakan. Nah, jadi tanpa Bapak Ibu, tanpa saya dan saudara semua ya mengalami doa-doa yang tadi berkemenangan, maka kita tidak akan menembus koneksi ini, Bapak Ibu. Koneksi yang kemudian klop bertemu. Oh, saya udah lama mau dapetin barang ini, tapi kok saya nggak tahu, nggak pernah cocok. Bapak Ibu akan mengalami hal-hal yang begitu. Terus saya udah ditawarin produk ini sama banyak orang, tapi kok hati saya rasanya nggak cocok untuk belinya. Tapi nggak tahu ya, kok sama ibu pas ibu ngomong kok saya percaya ya kalau itu benar-benar sesuatu yang saya butuhkan. Terus saya sudah ditawari produk ini banyak sekali, cuman selalu ada keraguan dalam hati saya untuk membeli. Padahal offernya sudah bagus sekali, ada penawarannya sudah bagus sekali, ada diskon sekian persen lah segala macam segala macam. Bapak Ibu dengar ya, divine connection itu sangat kuat sekali. Bahkan diskon-diskon pun tidak dapat mengalahkan. Ya, jadi Bapak Ibu berperang dalam hal itu. Orang dunia itu mengenal gini Bapak Ibu. Ya, kalau kamu berjualan dengan mengandalkan diskon, berarti produk kamu nggak winning. Ini pebisnis dunia, ya, pebisnis dunia nih, yang prinsip-prinsipnya dunia nih, yang nggak bukan memakai prinsip supernatural. Ya, mereka pun menyalahkan prinsip diskon terus-menerus dilakukan ya. Karena ada kan yang memakai itu. Ini prinsip dari bisnis. Di dalam dunia kekristenan, dalam iman Kristen, demikian Bapak Ibu. Tapi bukan diskon, ya. Tapi kekuatan divine connection daripada Allah. Dalam kesaksian yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ya, ada orang yang menawarkan dia dengan harga yang lebih murah. Ada orang yang menawarkan dia dengan harga yang lebih mahal. Tetapi kenapa harus sama saya? Karena Tuhan pilih orang. Pastikan kita adalah orang yang dipilih sama Tuhan untuk menjawab kebutuhan orang lain. Amin. Ya. Ketika kita adalah orang yang dipilih sama Tuhan untuk menjawab kebutuhan orang lain, di situ terjadi divine connection, maka terjadi kemenangan untuk bisnis kita. Maka terjadi kemenangan di dalam usaha-usaha kita. Bagaimana caranya kita memastikan bahwa kita adalah orang yang dipilih sama Tuhan untuk untuk menawarkan produk-produk tertentu kepada orang-orang yang lain? Nah, ini adalah sebuah peperangan yang dilakukan dalam keintiman, dalam doa, dalam kehidupan yang berserah sama Tuhan. Ya, maka nggak usah makin loyo dalam pekerjaan Bapak Ibu kalau misalnya dalam hal marketing ya, karena marketing adalah orang yang harus deal dengan penolakan. Ya, ini adalah prinsip bisnis. Ya, marketing adalah orang yang harus deal dengan penolakan. Ya, Bapak Ibu nggak usah loyo. Kalau kemudian Bapak Ibu menawarkan produk dan kemudian ditolak, berarti bukan dia orangnya. Ada dua, dia tidak dipilih untuk saudara atau saudara yang tidak dipilih untuk dia, gitu ya. Ya, saya berdoa hanya bagian yang pertama, dia tidak dipilih untuk saudara, gitu ya. Karena kalau saudara yang tidak dipilih untuk dia, berarti masalahnya ada di saya dan saudara, begitu maksudnya ya. Hmm. Maka saya berdoa yang bagian pertama saja terjadi dalam kehidupan kita. Nah, maka nggak usah loyo, nggak usah gentar, nggak usah takut, tapi berjalan dengan iman Tuhan, dengan iman terus. Tuhan, mana
Orang-orang yang memang Tuhan percayakan untuk saya tolong kehidupannya. Melalui apa? Melalui bisnis yang saya kerjakan. Gitu. Kalau Bapak Ibu berbisnis untuk mencari uang, itu adalah fokus utama dalam kehidupan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak ngalamin kemenangan. Tapi kalau Bapak Ibu berbisnis, berusaha melakukan sebuah usaha untuk menolong orang lain dengan kekuatan Allah, dengan produk-produk yang Bapak Ibu jual, maka di situ ada kemenangan. Ya, ini prinsip bisnis saya sampaikan. Ya, prinsip bisnis itu seperti ini, Bapak Ibu. Bisnis itu ada karena masalah. Semakin banyak masalah, semakin banyak peluang untuk bisnis. Artinya apa? Prinsip bisnis. Ini orang yang tidak kenal Tuhan. Ya. Ini orang dunia ini ya, yang menyampaikannya. Prinsip bisnis itu adalah ada karena masalah. Orang kepanasan, masalah kan berarti. Kemudian terciptalah solusinya daripada masalah itu apa? Kipas. Oh, masih ada masalah dengan kipas. Capek gitu kalau lama-lama. Kemudian terciptalah apa? Kipas angin, elektrik. Oh, masih ada masalah. Masalahnya apa? Debuan, bersuaranya kuat, ya, etek-etek-eteknya segala macam. Masih ada masalah, gitu. Kemudian terciptalah AC. Masih ada masalah AC. Ya. Oh, kelihatan jelek di rumah. Kemudian terciptalah kemudian AC sentral yang di atas. AC sentral masih ada masalah lagi nggak? Masih. Nah, belum tahu apa nanti solusinya. Gitu ya. Tapi bisnis ya itu terjadi karena ada masalah. Ini prinsip bisnis. Orang yang tidak mengenal Tuhan sendiri pun tahu tentang hal ini. Kenapa ada bisnis asuransi? Karena ada masalah di bagian itu. Kenapa ada bisnis kesehatan? Karena ada masalah di bagian itu. Kenapa ada bisnis makanan? Karena ada masalah di bagian itu. Orang-orang lapar, tidak semua orang bisa masak, tidak semua orang punya waktu untuk masak. Dan kemudian orang yang menjual makanan menjawab masalah itu. Nah, ya, ini semua adalah masalah. Maka prinsip firman, ya, saya beralih kepada firman. Itu tadi yang saya sampaikan adalah prinsip bisnis tentang masalah. Prinsip firmannya, kalau kita tarik secara firman Tuhan, maka prinsipnya adalah kita dipanggil jadi berkat buat orang lain. Kalau ada divine connection di mana saya dipilih untuk orang lain dan orang lain dipilih untuk saya, maka di situ harus terjadi pertukaran berkat. Saya memberkati dia dan dia memberkati saya. Ya, dengar baik-baik ya. Kalau terjadi divine connection di mana saya dipilih Tuhan untuk orang lain dan orang lain dipilih Tuhan untuk saya, maka harus terjadi pertukaran berkat. Sederhananya, kalau jualan barang, saya menjual, orang lain dapat manfaatnya, saya dapat komisinya, uangnya, atau keuntungannya. Terjadi pertukaran berkat. Ini tolong menolong, saling memberkati. Inilah divine connection. Apakah Ananias di dalam kitab ini tidak diberkati Tuhan karena dia karena dia menumpahkan tangannya atas Paulus, atas pewahyuan yang sudah dia terima? Dia menerima berkat dari Tuhan. Paulus menerima berkat nggak dari Tuhan atas itu? Menerima berkat dari Tuhan, gitu ya. Jadi divine connection itu penting di dalam bisnis saya dan Bapak Ibu semua. Kalau kita enggak benar-benar menanti-nantikan Tuhan siapa hari ini yang Tuhan mau kasih buat saya. Tuhan memilih saya untuk siapa hari ini. Dan Tuhan memilih siapa untuk saya hari ini. Ya, kalau Tuhan yang panggil, Tuhan pilihkan saya. Bukan saya yang pilih, tapi Tuhan yang pilih. Dan ketika Tuhan yang pilih, Bapak Ibu nggak perlu pakai trik ini itu segala macam, pasti jadi, ya, pasti jadi. Saya sudah membuktikan ini berkali-kali. Ini firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan saya. Pasti jadi, Bapak Ibu. Nah, jadi penting di dalam prinsip firman kehidupan kita di dalam pekerjaan bisnis. Lakukanlah untuk memberkati orang lain. Kalau memberkati orang lain pakai ragu-ragu enggak? Enggak. Artinya ketika saudara melakukan pekerjaan saudara, saya sudah sampaikan berkali-kali, saudara tidak boleh ragu di sana. Harus ada iman.
Karena itu adalah alat yang sedang Tuhan pakai untuk saudara jadi berkat buat orang lain. Dan ketika saudara melakukan itu, saudara juga akan menerima berkat kembali. Nah, ketika divine connection benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kemenangan di dalam bisnis dan pekerjaan. Ya, saya tidak tahu seberapa banyak saudara yang sudah mengalami hal ini. Saya berdoa kita semua mengalami divine connection yang semakin hari bukan semakin kecil, tapi semakin hari semakin besar. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, saya ini tidak punya kenalan siapa-siapa. Loh kok tiba-tiba saya punya divine connection. Klien saya direkturnya Bank Indonesia. Dan lain sebagainya. Saya aja nggak kenal orang-orang bank. Kok bisa? Gitu loh. Sesuatu yang tidak saya mengerti gitu loh. Kok tiba-tiba, kok si ini, sini. Loh, kok orang-orangnya berada semua gitu loh. Tiba-tiba menjadi klien tidak punya akses ke sana. Ya, tapi yang punya akses siapa? Tuhan. Ya, saudara cuma butuh kunci dari Tuhan untuk membuka pintu-pintu yang saudara tidak bisa buka. Kalau saudara tidak terima kunci dari Tuhan, saudara tidak bisa buka. Ya, saudara tidak bisa buka. Saudara mau menerobos tempat tertentu, saudara menerobos keluarga tertentu, menerobos orang tertentu, kalau saudara tidak punya aksesnya, ya, saudara nggak punya aksesnya, maka saudara tidak akan ketemu. Dan untuk akses ini, Tuhan mempercayakan orang, Tuhan memilih orang. Kunci rumah saudara, saudara tidak akan percayakan kepada orang yang sembarangan. Ya, kunci rumah saudara, saudara tidak akan kasih ke tetangga yang saudara nggak kenal dengan baik, saudara nggak punya hubungan baik dengan dia, enggak. Pasti saudara kasih kunci rumah saudara, misalnya saudara berlibur jauh, gitu ya. Takutnya nanti ada orang yang mau datang atau lain sebagainya lah, gitu ya. Saudara enggak akan titipkan kunci rumah saudara ke orang yang sembarangan. Enggak. Entah itu saudara titipkan ke saudaranya, anaknya, atau lain sebagainya. Pasti. Saudara nggak akan kasih kunci rumah saudara sembarangan. Tuhan hanya mempercayakan kunci-kuncinya kepada anak-anaknya. Nah, untuk membuka terobosan pintu-pintu yang saat ini sedang tertutup dalam kehidupan saudara, dalam bisnis pekerjaan, kalau saudara merasa mentok dalam bisnis pekerjaan saudara, saudara butuh kunci untuk membukanya. Dan kunci itu bisa dibuka ketika saudara datang sama Tuhan. Tuhan, saya minta kuncinya. Pilih saya sebagai orang yang memegang kuncinya. Ya, pilih saya sebagai orang yang memegang kuncinya. Minta sama Tuhan. Maka ketika Tuhan berikan kunci itu, saudara dapat membuka pintu-pintunya. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Minta Tuhan pilih saudara untuk menjadi berkat buat orang lain, dan minta orang-orang lain pilih saudara. Minta terjadi divine connection untuk pekerjaan saudara, bisnis saudara. Minta ada hubungan secara ilahi. Minta ada pertemuan-pertemuan ilahi yang datang daripada Allah.
saat ini dalam nama Yesus setiap pekerjaan setan yang mengganggu telinga sebelah kiri orang yang ada pada Zoom ini, saat ini aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Setiap kutuk-kutuk itu saat ini patah, setiap sakit penyakit itu patah saat ini juga. Roh Kudus saat ini melawat dengan kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus. Dan saat ini juga aku perkatakan oleh otoritas salib Kristus, saat ini aku berdiri dan memakai otoritas itu. Saat ini juga aku perkatakan terjadi kesembuhan. Hanya setiap pekerjaan setan di dalam nama Yesus saat ini. Hanya setiap perbuatan setan, sakit penyakit, setiap roh-roh yang menyerang telinga bagian kiri, saat ini aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Saat ini juga hancur. Saat ini juga aku lepaskan kesembuhan daripada alam mengalir dalam nama Yesus. Saat ini juga Roh Kudus datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu yang besar, buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan sebagai kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Saat ini bukalah selubung-selubung setiap mata, setiap hati, setiap telinga, setiap pikiran, setiap kehidupan anak-anak-Mu pada Zoom ini yang membuat setiap kami tidak mengalami divine connection yang datang daripada Allah. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku perkatakan semua pekerjaan setan itu telah patah, telah hancur. Dan saat ini juga aku perkatakan ada divine connection yang terjadi untuk setiap bisnis, pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku memberkati dengan divine connection. Aku memberkati dengan pengurapan pertemuan-pertemuan ilahi. Aku memberkati dengan hubungan-hubungan ilahi yang datang daripada Allah. Saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang Tuhan pilih, dan Tuhan juga akan memilih saudara untuk orang-orang yang Dia kasihi, di mana saudara terjadi pertukaran berkat di sana. Saat ini Tuhan Yesus, aku melepaskan berkat ini terjadi atas kehidupan setiap saudara di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini ada pengurapan divine connection yang membuat saudara akan bertemu orang-orang baru, orang-orang yang saudara tidak pernah bayangkan untuk saudara bertemu, yang membuat saudara tidak pernah terbayangkan bahwa saudara dapat menjalin kerjasama dengan orang-orang tersebut. Saat ini aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kunci-kunci daripada kerajaan Allah yang telah diberikan Allah di dalam Kristus Yesus dalam kehidupan saudara saat ini teraktivasi di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Yesus saat ini juga, di dalam nama Yesus saat ini juga, di dalam nama Yesus saat ini juga, Roh Kudus melawat setiap saudara di tempat ini. Saat ini aku urapi di dalam nama Yesus saat ini terjadi. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan saudara. Saudara yang mau bersaksi silahkan, saya berikan kesempatan untuk bersaksi. Aku Kristi Starla, silakan ya. Kristi. Tadi tuh waktu didoain bilang yang ada suara di telinga kiri ya. Iya. Itu aku waktu lagi masih Zoom tuh tiba-tiba tuh telinga kiriku tuh pengang gitu kan, terus pindah ke kanan juga gitu dia. Jadi pertamanya kiri, terus kanan, kayak tiba-tiba hampa gitu loh. Sementara itu terus bunyi nging gitu kan. Terus tadi didoain udah nggak lagi sih. Wah, puji Tuhan ya. Iya. Tadi Roh Kudus kasih saya impresi tentang hal itu soalnya. Kita doa sekali lagi ya. Saat ini dalam nama Yesus, semua kutuk-kutuk yang ada pada telinga kiri yang membuat berdengung, berdenging, berdecit, dan apapun manifestasinya yang membuat pengang di sana, membuat rasa budek di sana, saat ini kami patahkan, kami hancurkan semua kutuk itu, semua kelemahan itu, pekerjaan setan, santet itu saat ini juga dalam nama Yesus saat ini hancur. Saat ini juga kemurahan Allah datang saat ini oleh kuasa nama Yesus, oleh kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus. Semua roh-roh itu tidak kembali lagi, semua kutuk-kutuk itu tidak kembali lagi. Saat ini juga di dalam nama Yesus terjadi kelepasan total. Saat ini juga terjadi kelepasan total. Aku lepaskan anak ini dari tangan cengkraman setan. Saat ini juga di dalam nama Yesus aku lepaskan Kristi Starla saat ini dari cengkraman setan. Saat ini semua roh-roh yang masih tinggal ada di telinga kirinya saat ini lepas total. Enyah saat ini dalam nama Yesus saat ini enyah. Saat ini dalam nama Yesus enyah. Saat ini dalam nama Yesus enyah. Saat ini kami berkati dengan kesembuhan, kelepasan daripada Allah yang total. Salib Kristus, kemenangan salib Kristus yang total, memulihkan secara total terjadi dalam kehidupan Kristi Starla. Saat ini juga
dalam nama Yesus saat ini terjadi. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, puji nama Ya, Tuhan. mau Gimana, kesaksian sudah lagi enak satu. ya? Nah, sudah enak sekali ya Oh iya, telinganya. tadi kayak waktu Iya. didoain kayak ada yang berat, terus kayak ada yang naik gitu dari Ya, kepala. puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, silakan. Aku mau kesaksian lagi besok. Aku udah dilantik untuk jadi pindah ke notaris di Jakarta. Berarti tinggal sudah ke Jakarta ini, sudah di Jakarta Iya, ini? Oh, iya udah sudah. ini lagi di Jakarta. Besok dilantik, Ya. pelantikan. Puji Tuhan ya. Kita berdoa ya Roh Kudus, tolong berkati semua proses untuk besok dilantik, pemindahannya ke Jakarta, biar Tuhan yang terus tolong semua proses pelantikan dari awal sampai dengan akhir, semua terjadi tergenapi dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Dan juga di hari-hari berikutnya ketika sudah mulai aktif bekerja, Tuhan yang menolong sehingga ada klien-klien yang boleh Tuhan genapi dalam kehidupannya, ada divine connection yang akan Tuhan nyatakan, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan dari Tuhan terkait dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan Kristi Starla. Saat ini juga dalam nama Yesus kami berkati pekerjaannya, saat ini juga dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati ya. Ya, puji Tuhan Tuhan. Yesus berkati. Amin, amin. Silakan Ibu Marlin. Sore Pak Kris. Iya, Sore semuanya. Puji Tuhan. Pak Kris, ini saya mau minta tolong didoakan. Mau tokonya tuh mau buka Pak Kris. Tanggal berapa? Mau buka toko tanggal 20. Tanggal 20 ya, jam berapa? Pagi sih Pak Kris ceritanya. Tapi gini Pak Kris, saya mau cerita dulu. Jadi tadinya itu kan awalnya itu kan tokonya itu kan mau dibuka tanggal 17 ya Pak Kris, hari ini. Oh, hari ini, oke. Terus ternyata itu memang kami itu ada beberapa kendala gitu Pak Kris. Jadi ternyata kan kita tuh yang saya udah pernah ceritakan kan mau di branding ya sama orang Jakarta. Dan kita tuh tunggu-tunggu kan, suami itu kan telepon kapan etalasenya dikirim dan lain sebagainya. Ternyata baru orang Jakartanya itu baru ngehubungin si vendornya itu hari Jumat kemarin tanggal 14. Nah, suami saya kaget, masa mau pembukaan tanggal 17, 14 itu baru dipesan ke vendor. Tanggal 15 itu vendornya datang kan survei. Terus dia bilang oh iya udah baru dikirim kemarin, baru di DP-in kemarin, yaitu hari Jumat kan. Berarti kan kita nggak bisa tanggal 17 ya. Nah udah gitu itu satu Pak Kris. Jadi kan mundur. Terus yang kedua itu kan kita tuh beli komputer itu kan buat mesin kasir kan. Nah ternyata tuh kok pas dicobain ada di download apa ya untuk printerannya ternyata kedap-kedip dan akhirnya dibawa ke Bandung itu ternyata prosesornya itu rusak dan si tukang servisnya itu bilang gini, prosesor rusak itu katanya teh 1:1000 katanya. Kalau misalnya prosesor rusak itu kayaknya nggak mungkin banget gitu, tapi ternyata kejadian komputer saya rusak gitu Pak Kris. Jadi itu kan prosesnya cukup lama ya. Jadi kita harus bawa dusnya. Kita kan posisi di Sumedang. Saya pesannya kan di Bandung kan. Jadi si dusnya kita kan nggak bawa dus prosesornya itu. Jadi kita kirim ke Bandung dulu. Terus dari Bandung mereka kirim ke distributor di Jakarta. Nanti kalau di ACC prosesornya baru diganti dan baru dibenerin. Jadi kan nunggu penggantian dan lain sebagainya itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu Pak Kris. Lalu nah kemarin itu jadi suami saya itu kan mau pembukaan tuh jadi gimana, tapi kemarin itu kalau suami saya kan ngejar tanggal 20 karena event-event Ramadan gini kan 10 hari menjelang Ramadan itu memang toko-toko di sini tuh rame gitu untuk itu. Nah, akhirnya saya ingat suami saya itu kan ambil etalase ya pokoknya yang ada yang bisa dipakai di toko lama itu dipakai ke toko baru gitu. Jadi
seperti khotbah Pak Krista minggu kemarin, kita mempergunakan 5 roti dan 2 ikan itu Pak Kris. Jadi ya udah itu aja gitu. Tapi memang etalasenya cukup kecil sih, nggak panjang amat, cuma 1 meter lebih gitu, nggak cukup. Terus ram-ramnya juga, gantungannya juga cuma ada berapa, 4 gitu. Tapi ya udahlah, suami saya buka aja gitulah, dengan kondisi seperti itu Pak Kris. Jadi saya berdoa, tapi di dalam hati saya tuh saya ngerasa cukup tenang gitu ya, karena saya percaya bahwa waktu Tuhan itu kan waktu yang terbaik gitu, dan bisa menembus segala kemustahilan gitu. Apa mungkin saya bilang, saya berdoa tuh gini, Tuhan, meskipun orang bilang Ramadan itu waktu-waktunya rame, saya percaya bahwa setelah Ramadan pun Tuhan kasih rame gitu tokonya gitu, karena kan saya bilang, Tuhan, ini kan dari awalnya udah ikut pewahyuan Tuhan, saya udah berdoa gitu kan, dan saya percaya bahwa apa yang sudah Tuhan buka itu tidak mungkin ditutup oleh siapapun gitu kan. Jadi itu satu, dan saya minta tolong Pak Kris untuk doanya aja gitu Pak Kris. Ya. Sementara tanggal 20 saya masih kosong ya pagi, nanti telepon aja saya jam 10 ya. Nah, pas jam 10 ya Pak Kris. Iya, jam 10. Sekitar itu nanti telepon aja. Sementara saya masih kosong, tapi nanti lewat telepon aja. Nah, bisa siapin minyak urapan ya. Ya, Minyak kasih Pak urapan. Kris. Nah, ya, kita sementara doa dulu ya sekarang ya. Bapak Ibu, kita support ya. Ibu Marlin ada banyak kendala dalam pembukaan usahanya. Kita minta Tuhan lepaskannya dari cengkeraman setan, roh kegagalannya, roh ribet, roh ruwet, semua kita patahkannya. Apapun yang Tuhan kasih dalam impresi doa Bapak Ibu, semua Bapak Ibu boleh doakan. Bapak Ibu yang berkenan untuk buka mic juga boleh ya. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan saat ini semua pekerjaan setan yang saat ini bermanifestasi dalam usaha Ibu Marlin, saat ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Setiap roh-roh yang mencengkram, ikut campur, berusaha untuk menggagalkan, berusaha untuk membuat ribet, berusaha untuk membuat runyam, berusaha untuk membuat setiap bagian-bagian tidak berjalan dengan baik. Saat ini kami patahkan, kami hancurkan saat ini juga. Dalam nama Yesus saat ini, pekerjaan setan yang berusaha untuk bermanifest, yang berusaha untuk mencuri, berusaha untuk membunuh dan membinasakan dalam usahanya Ibu Marlin, saat ini kami patahkan, kami hancurkan saat ini juga. Dalam nama Yesus saat ini, Roh Kudus datanglah. Datang bawa semua kemenangan Allah, bawa semua kemenangan Yesus Kristus dan manifestasikanlah secara total buat usaha, buat pekerjaan, buat bisnis Ibu Marlin yang akan dibuka tanggal 20 nanti. Proses-proses yang saat ini sedang dilakukan buat etalase, juga buat brandingnya, juga buat untuk komputer yang sedang rusak. Roh Kudus yang menolong semuanya dalam nama Yesus. Setiap pekerjaan setan yang berusaha untuk mengerjai Ibu Marlin saat ini kami patahkan, kami hancurkan, kami kutuki setiap pekerjaan setan. Untuk saat ini juga dalam nama Yesus saat ini kami lepaskan berkat Allah saat ini terjadi atas Ibu Marlin, atas usahanya. Dalam nama Yesus saat ini terjadi. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Kris. Sama-sama Ibu, deklarasi iman terus ya Ibu ya, jangan putus ya Ibu ya. Ya, Ya. baik Pak Kris. Makasih, Ya. makasih. Sama-sama, nanti tanggal 20 telepon aja ya. Ya, nanti saya telepon. Ya Ibu, Tuhan berkati. Makasih Pak Kris. Sama-sama Ibu. Oke, masih ada Bapak Ibu yang mau bersaksi? Aku mau Ya, silakan Ci. Aku tuh minggu lalu kan ada waktu itu acara Jumat Sabtu Minggu tuh ngajak demo. Tapi nggak beli pun nggak apa-apa gitu. Aku coba ajak, ternyata Bu Susiani waktu itu ikut. Aku waktu itu kan ikut, aku pelayanan. Terus aku cuma nanya orang kantor, ada nggak orangnya? Aku kan nggak tahu siapa. Nggak tahu ada. Terus ternyata Bu Susiani bilang, aku minta komennya. Kata Ibu Susiani nggak gitu jelas kedengeran, tapi aku forward aja kan ke kantor. Terus ternyata Selasa itu diundi jam 5 sore. Aku sih nggak kepikir namaku ada, karena aku pikir nggak dimin. Ternyata ada. Jadi aku diajakin sama timku tuh, ayo masuk ke Zoom lagi diundi gitu kan. Terus aku pas namaku ada, mulai putaran kedua, aku berdoa, Roh Kudus, aku mau hadiah, aku bilang gitu. Roh Kudus, aku mau hadiah gitu kan. Ternyata aku dapat di nomor 5 terakhir, aku dapat namaku Kris gitu loh. Aku seneng banget. Terus aku bilang sama orang kantor,
ah makasih ya kamu masukin, iya kan ibu usaha, oh ya udah oke. Puji Tuhan banget Chris, nggak taunya hadiahnya apa, panci. Hmm. Terus aku bilang sama timku, udah sekarang kita minta ya, kerjaan kita adalah tiap hari kita, kerjanya kita bukan cari orang klien siapa, tapi aku bilang kayak Krisna gitu loh, Roh Kudus kirim klien. Nah sekarang kan hari ini dapat lagi ya, kirim orang yang membutuhkan gitu. Nah makanya aku pas tadi aku berdoa, ada salah satu yang aku suruh berdoa mengucap syukur, dia bilang, ya biar kita juga berdoa kayak Mariska. Ya aku minta sama Tuhan gini, kalau aku mau naik level, aku perlu timku itu naik, nah mendongkrak aku. Jadi aku mesti doakan, Tuhan kirim timku tuh supranatural di Salat Master gitu kan. Gitulah. Yes. Dan kemarin juga Sudah ada. belum, tapi kan minimal tadi aku dengar salah satu itu berdoa begitu, dan aku lihat Oh, yang oke. tadi masuk itu berdoa, eh, ya aku ada berpikir, oh ini kayaknya yang bilang aku doanya maksa, tetapi ada yang masuk, ya udah, yang penting aku cuma memperkatakan, aku cuma mendoakan, menghalangi roh ketidakpercayaan, dan Hmm. kedua juga aku lihat ini juga ada orang nih yang tiba-tiba kayaknya dari Instagram ya, tiba-tiba dia bilang dia mau gitu, makanya udah aku sekarang cuma berdoa aja, dan tambah hari ini kan divine connection itu ya, Ya, thank you puji banget Tuhan. gitu loh. Ya, puji Tuhan. Cik Nah, boleh main TikTok juga ya? oh iya Eh, iya. karena jualan seperti ini banyak di TikTok juga, gitu ya. Cik boleh main TikTok juga. Apa yang sudah bukan joget-joget ya. Maksudnya Iya iya, enggak bisa. apa yang di Instagram itu maksudnya diposting juga di TikTok gitu ya. Iya 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 iya. Ya Oke, seperti Chris. itu. Hmm. Terus Ya. sama ini yang waktu itu kan orderan yang aku bilang siomay, malah Mm-mm. tuh ada satu teman mamiku tuh, kan dia ngeliat aku Instagram, dia udah level ya teman mami lah ya. Hmm. Malah dia bilang, yaudah Mar, tante pesen lah makanan yang aku posting kan. Pas siomay dia bilang dia kurang cocok rasanya, tapi bumbunya oke. Nah dia Oke. pesen makanan yang lain, aku bilang ya sudah nggak apa-apa, dia aku dapat minimal kan, aku nggak tahu Tuhan ininya, yang penting ya ada buka jalan di situ lah gitu. Nasinya oke kok, Mar. Oh iya nasinya juga tuh. Nasi apa? Iya, Nasi itu ada. nasi nasi liwet sama ayam cabe ijo. Oh, ada ini, ada selain somai ada nasi. Itu Enggak, sih yang waktu itu kita di rumah Bu Erna yang aku masakin itu. Oh, Jadi itu ini Cimariska yang masak. iya, Iya. Oh, oh, gue pikir ini apa namanya beli. Oh, masak sendiri. iya masak sendiri lah. Iya. Enak, enak. Itu yang kue-kuenya juga. Kue apa? Ada kue-kue Oh kan? enggak, Kue. kue enggak. Kue itu Bu Ini kalau Erna. Kue Bu Erna. mungkin Oh, pada buat sendiri loh. yang dapat itu hampers ya, kamu dapat hampers. Oh iya, ada hampers juga tuh. Kalau itu juga buat sendiri, Bu Ibu Iya, Erna. Erna. saya buat. Iya. Waduh. Pada buat sendiri. Mantap ini. Multi talented semua ya, Tuhan kasih. Ya, puji Amin. Tuhan. Ya, Puji puji Ya, Tuhan. Tuhan, si Mariska ya, buat kemenangannya. Terus Amin. nanti-nantikan Tuhan. eh, Pertolongan Tuhan akan terus dinyatakan ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Kita berdoa ya, kita berkati si Mariska Amin. ya. Saat ini dalam nama Yesus kami berkati hambamu, anakmu ini Tuhan, Cimariska dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, untuk Salat Master yang saat ini juga ada kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah mulai nyatakan. Kami rindukan ada terobosan yang lebih besar terjadi Amin. dalam Salat Master yang dipegang oleh Cimariska. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan sendiri yang memilih Cimariska untuk orang-orang yang Engkau kasihi. Demikian juga Engkau memilih orang-orang untuk boleh Cimariska bantu. Sehingga ada pertukaran berkat yang datang daripada Allah di sana. Saat ini kami nyatakan berkat Allah terjadi atas kehidupan Cimariska beserta dengan timnya di dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, Salat Master. Saat ini juga ada pintu-pintu yang dibukakan, ada terobosan daripada Allah yang mengalir. Dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan, roh keraguan-raguan, roh ketakutan, intimidasi saat ini patah. Dalam nama Yesus, saat ini biar hanya kemurahan dan kemuliaan Allah yang mengalir. Dalam nama Yesus, puji nama Tuhan. Amin. 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 Ya, Tuhan berkati, Ci. Thank you, Chris. Ya. Sama-sama, Tuhan. saya boleh Ya, nggak bersama? masih ada lagi? Oh, Ibu Erna, silakan, Bu. Ya, cuman ini dalam pelayanan ya, yang Iya, saya nggak. silakan, enggak apa-apa. Iya, kan emang saya pernah ngobrol sama Mariska begini-gini, yuk kita rindu gini. Ya itu yang awal ada memang saya nggak pernah tahu tuh ada
pendeta juga dari Amerika, tiba-tiba kok bisa pelayanan di sini seperti Krishna waktu itu kan. Nah, terus akhirnya saya bisa dihubungkan dengan James Kawiso gitu. Nah, sekarang dia datang lagi kemarin, saya juga waktu itu dia WA saya, Ibu pelayanan ini saya mau ke Indonesia, dia bilang gini bla bla bla. Nah, terus akhirnya saya bilang, Tuhan, saya harus gimana nih, saya bilang gitu ya. Apa yang ini saya ngomong sama Mariska, ini Pastor James mau datang nih, gimana nih kita ini tanggal ini. Akhirnya berjalan gitu loh. Nah, setelah berjalan gitu dapat divine connection, saya nggak pernah berpikir ketemu sama si Joy Israel ini lagi. Jadi akhirnya dapat ya itu yang di divine connection ya. Akhirnya si James Kawiso dapat pelayanan sama si ini. Nah, terus akhirnya diminta lagi nanti kalau dia tanggal 20 apa untuk pelayanan lagi. Nah, akhirnya terus dapat lagi melalui saya, boleh nggak dia isi? Nah, akhirnya dia apa namanya, pas dia kosong juga, saya juga bilang, Tuhan, kok saya jadi apa namanya kepanjangan tangan untuk penghubung ya. gitu loh. Iya. Terus yang kebetulan Pastor Yulia bilang juga, itu benar kalau bukan divine connection Tuhan pakai, ada harusnya pagi itu ya siang itu tuh harus ada hamba Tuhan yang untuk melayani di gereja dia, tapi ternyata itu orang cancel gitu, hamba Tuhannya cancel. Dia bilang itu kalau bukan Tuhan terus semua penyediaan makanan semua segala-galanya. Terus saya juga, Tuhan terima kasih. Akhirnya Pak James Pastor James bilang, Erna terima kasih untuk kamu udah bawa saya untuk kepada pelayanan-pelayanan gitu. Oh ya, saya bilang sama-sama, itu kalau bukan Tuhan ya saya juga nggak punya apa-apa. Saya bisa dikoneksiin dengan hamba-hamba Tuhan di mana di Solo juga gitu loh. Itu sih saya. Ya, puji Tuhan, Ibu. Ya, Tuhan berkati terus dalam pelayanan Ibu ya, ada Divine Connection. Kita berdoa ya buat Ibu Erna ya. Roh Kudus terima kasih, mengucap syukur buat kemurahan Tuhan yang menolong hamba-Mu, anak-Mu Ibu Erna dalam pelayanannya. Boleh jadi tangan perpanjangan Allah yang menyediakan tempat-tempat pelayanan untuk hamba-hamba-Mu yang Engkau sendiri tolong, lawat dan pimpin mereka untuk melayani. Tadi kami berkati kehidupan Ibu Erna terus diperluas kapasitasnya, terus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga terus ada pintu-pintu yang terbuka di dalam pelayanannya, terus ada kunci-kunci yang dipercayakan buat kehidupannya, sehingga ada tempat-tempat yang semakin banyak, semakin luas, semakin lebar dibukakan untuk pelayanan-pelayanan. Saat ini kami berkati hamba-Mu, anak-Mu nih Ibu Erna, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berkati dan kami serahkan Ibu Erna ke dalam tangan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati Ibu. Ya, puji Tuhan. Ya, masih ada Bapak Ibu yang mau bersaksi? Ya, ada yang minta soalnya beberapa. Gimana Ibu? Nanti isi lagi di sini. Ada beberapa yang pada minta. Oh iya Ibu. Siapa maksudnya yang mengisi? Krishna. Oh iya, boleh Ibu, tinggal diatur saja waktunya. Selagi waktunya pas, pasti saya siap gitu. Ya, di Tuhan. Ya nanti boleh di ini sama Cimariska juga kalau mau ini digabung atau gimana. Ya, saya enggak tahu aktualnya gimana. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ini lagi bersaksi? Silakan apabila masih ada. Silakan Ibu Maria. Ya, saya sebetulnya malu nih ngomong ya. Cuman saya bingung sampai sekarang ini nggak tahu mau bikin apa. 2 minggu yang lalu kira-kira kan saya minta didoain mengenai meal blend itu tuh Pak Krisna. Nah ya, terus kemudian saya ngomong-ngomong sama suami saya kan kalau biarpun modalnya cuma sedikit, kalau nggak sampai persetujuan suami kan nggak enak juga gitu ya. Nah saya kan nggak bisa dagang nih Pak Krisna. Tapi kalau saya dengar-dengar itu ada divine connection dan segala macam, itu sih bisa aja terjadi ya. Tetapi suami saya bilang begini, kamu mau dagang apa lagi katanya? Itu inget nggak dulu jualan batik katanya ya? Kamu kasihin berapa banyak batik itu tuh katanya ke orang Kerawang, katanya nggak pernah batiknya nggak dapet, duitnya nggak balik katanya dan segala macam. Kamu masih mau katanya gitu ya. Sekarang yang lain. Tapi saya bilang ya, saya udah didoain loh biar ada banyak nasabahnya
sampai kewalahan apa segala macam, saya bilang gitu ya. Ya terserah kamu kalau kamu mau, katanya. Nah, saya tahu suami saya tuh nggak mau tuh Pak gitu. Ya dia nggak mau, dia pikir saya nggak mau lah, dia pikir dia nggak mau capek-capek gitu ya. Ya. Tapi saya berpikirnya ke depan gitu, karena kan rencana saya itu kan kalau seumpamanya saya punya keuntungan, saya kan bukan buat diri saya sendiri gitu ya. Ya. Ada saudara saya yang perlu dibantu, mungkin saya bisa bantu juga orang gereja, itu maksudnya untuk profit sharing lah ya Pak ya, supaya modal saya juga bisa balik dong dan yang lain-lain. Eh, jadi teman saya, suami saya yang nggak mau bantuin istilah katanya menurut saya ya. Dia tanya sama temannya, coba ini nih si Maria mau tanya nih, katanya dia mau jualan di eh, Tokped, bagaimana tuh caranya? Kan saya juga nggak tahu Pak, ya kan? Bagaimana caranya? Oh ya nanti saya bisa ajarin, katanya saya bisa kenalin apa segala macam. Nah, eh, suami saya bilang, tuh kamu kan udah denger kan dia mau bantuin katanya gitu. Nah, saya juga bingung Pak ya kalau suami saya kayaknya agak kurang mendukung dan juga kayaknya saudara saya juga kayaknya kurang mendukung gitu. Jadi saya gamang Pak, apakah saya maju, apakah enggak gitu. Menurut Pak Bapak bagaimana? Kayaknya saudara-saudara saya bilang, yang satu bilang keponakan saya, mau nggak kamu ngikut yuk, kita sama-sama jualan. Enggak tante, sorry ya, ke saya belum, katanya. Adik saya mau nggak? Oh saya belum pikirin begitu. Oh, yang satunya lagi saya tanyain, mau nggak bantuin? Mau, tapi ya begitu doang, nggak bilang, ayo saya bantuin, ayo mau gimana usahanya atau gimana? Enggak. Saya jadi bingung Pak Kris. Aduh, saya Ya. bilang ya, Hmm. saya berpegang pada pada apa namanya doanya Pak Kris. Oh, banyak nasabah apa segala macam itu iman saya sih begitu. Tetapi kiri kanan itu kayak gelombang tuh Pak, kayak Petrus itu tuh di saya bingung bener. Jadi menurut Pak Kris Hmm. gimana? Saya nggak bisa jawab kalau tentang hal itu, karena itu peneguhan, Ibu. Ya, nah Ibu kalau Ibu dapat pewahyuan roh dari Tuhan, ya, Ya, Ibu akan punya peneguhan dalam hati sendiri yang membuat itu tidak tergoncangkan. Ya, maka yang dari awal saya selalu sampaikan, kejar pewahyuannya. Apakah ini bisnis yang diwahyukan sama Tuhan? Ya, nah, ketika itu memang bisnis yang diwahyukan sama Tuhan, maka mau bagaimanapun gelombangnya, ibu tidak akan tergoyahkan. Nah, ya, hari-hari ini justru ibu minta pewahyuan sama Tuhan. Roh Kudus, benar nggak? Boleh nggak saya bisnis ini? Ya, kalau memang boleh bisnis ini, ibu ngomong sama Tuhan. Saya minta hati suami saya diperlembut. Saya minta ada peneguhan dengan cara ketika saya ngobrol sama keluarga ada yang mendukung. Nah, boleh minta seperti itu. Nah, itu adalah tahap ya, pertama, Ibu, yang harus terjadi. Tadi kan ada ini ya, ada pewahyuan ya atau penglihatan, kemudian pertobatan, kemudian divine connection, kemudian baru tadi ada pemulihan, kemudian baru terjadi aktualisasi berkat. Ya, nah nih ada 5 tahap nih. Nah ini polanya ini yang nggak boleh, ini nggak bisa switch satu sama lain. Tahapnya harus 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh. Kalau kita melihat di dalam berdasarkan Kisah Para Rasul 9 tadi gitu. Kisah Para Rasul 9 ayat pertama sampai dengan 19a. Nah nih, kalau kita mau ikutin pola pengurapan yang terjadi pada perikop ini, maka ada 5 itu tadi gitu. Ada pewahyuan, pertobatan, divine connection, kemudian pemulihan, aktualisasi. Tanpa ada pewahyuan, kita tidak bisa mengalami pertobatan. Kalau saya mengalami pewahyuan roh dalam hal misalnya bisnis kesehatan, misalnya ibu ya, milk blend gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus saya lakukan dalam pertobatan? Oh, ternyata di dalam pewahyuan itu saya juga masih mengalami, oh ada kutuk. Ya, misalnya kutuk kemiskinan, misalnya kutuk apa kegagalan dan lain sebagainya. Nah, ini kita perlu bertobat supaya kemudian ini terpatahkan, gitu ya. Nah, kemarin di ini ya ibadah hari Minggu tuh bagus. Hamba Tuhan, ada satu hamba Tuhan bilang gini, dosa dan roh itu adalah hal yang berbeda, gitu ya. Dosa adalah yang kita buat, sedangkan roh, baik itu kutuk ataupun roh kenajisan dan lain sebagainya, adalah yang masuk melalui dosa kita, gitu ya, masuk melalui dosa kita. Nah, jadi ada pertobatan supaya kutuk kelemahan itu terpatahkan,
gitu ya. Itu bagian yang kedua, baru divine connection. Nah, ini adalah runtutan pola yang kalau kita mau belajar dari Kisah Para Rasul 9 ini harus terjadi gitu. Ya, harus terjadi. Nah, makanya ini tahap yang harus paling awal terjadi dalam kehidupan ibu. Sekarang yang saya bisa jawab adalah ibu harus pastikan itu pewahyuan roh atau keinginan pribadi. Keinginan pribadi tidak berbagian dalam kemenangan kerajaan Allah. Gitu ya, tidak berbagian. Pun terlihat bisnisnya sangat menjanjikan, terlihat bisnisnya sangat menguntungkan, apabila itu keinginan pribadi yang itu hanya akan menghasilkan duka. Ya, duka itu seperti ini maksudnya. Ibu bisa saja berhasil dalam bisnis itu, tapi ada banyak sekali yang ibu korbankan. Ibu jadi stres, ibu jadi nggak enjoy, ibu jadi bermasalah dengan keluarga dan lain sebagainya. Jadi ada banyak duka-duka yang terjadi. Itu firman Tuhan ada katakan seperti itu ya. Karena kita mengejar ya dengan kedagingan kekayaan itu, akhirnya apa? Ada berbagai macam-macam duka terjadi. Nah, makanya pastikan itu bukan keinginan pribadi, tapi sungguh-sungguh pewahyuan roh. Karena hanya dengan pewahyuan roh, ibu dapat mengalami kemenangannya. Gitu. Nah, ketika ibu datang kepada saya atau kami sebagai hamba Tuhan untuk didoakan, ya pasti kami akan menyampaikan apa yang harus didoakan. Kami pasti akan menyampaikan berkat. Begitu. Nah, ketika itu, tapi ibu punya tanggung jawab pribadi untuk memastikan itu benar-benar pewahyuan bukan. Gitu loh. Karena saya tidak selalu dapat dari Tuhan pewahyuan roh untuk setiap anggota di bisnis supernatural. Ada yang dapat gitu. Ya, kalau memang Roh Kudus berkenan untuk menyampaikan, seperti ada yang sepatu kesehatan, waktu itu saya ada sampaikan tentang apa gitu ya. Ada yang sudah memulai dan lain sebagainya, ada yang sama dan lain sebagainya, yaitu ada. Cuman tidak semuanya kemudian Tuhan suruh bukakan lewat saya gitu loh. Karena yang terpenting adalah Bapak Ibu sendiri di tempat ini yang mengalaminya. Saya hanya media perantara yang sedang Tuhan pakai untuk memberkati Bapak Ibu. Nah, kira-kira jawaban saya bisanya seperti itu Bapak Ibu. Ibu gitu. Nah, jadi Ibu harus doakan dulu gitu. Saya tidak bisa jawab ini benar nggak dari Tuhan. Oh, saya tidak bisa jawab seperti itu. Justru itu harus pengalaman pribadi. Saya ada khotbahkan ini di kapan ya? Saya lupa, di minggu lalu atau di minggu sebelumnya. Ada tuh, harus pengalaman pribadi. Ada seperti itu. Nah, coba Ibu doakan lagi tentang bisnisnya. Ini jangan jadikan perkataan saya berikutnya sebagai tumpuan untuk menjadi ragu, tapi harus menjadikan tumpuan untuk semakin berserah sama Tuhan ya. Nah, apa yang orang lain katakan tidak mendefinisikan keadaan dan kebenaran, itu yang pertama. Ya, tapi yang berikutnya, Tuhan juga bisa memakai perkataan orang di sekeliling kita menjadi peneguhan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Nah, tinggal ini datang dari siapa? Ini peneguhan atau ini peneguhan atau justru pekerjaan setan yang dalam bentuk ombak untuk menghancurkan. Nah, gitu kan? Nah, maka itu semua bisa ditentukan dengan apa? Pewahyuan. Gitu loh. Nah, Ibu bisa melihat menilai manifestasinya yang terjadi sekarang ini datang dari Tuhan atau bukan itu dengan pewahyuan. Kalau Ibu sudah teguh dalam hati pewahyuannya, maka Ibu bisa menilai situasinya ini manifestasi dari pekerjaan apa. Gitu loh. Saya dulu pernah bisnis F&B gitu ya. Kemudian berjalan nggak? 1 tahun aja berjalan. Nah, itu pun juga saya nombok terus setiap bulan. Loh, tapi pewahyuan roh loh itu. Tapi itu datang dari Tuhan loh. Itu. Semuanya datang dari Tuhan. Saya tidak pernah kepikiran untuk bikin bisnis itu dan segala macamnya. Tapi pewahyuan roh saya pernah lakukan itu. Tapi kok tidak ada untungnya. Nah, saya bergumul sama Tuhan apa yang saya harus lakukan. Nah, tapi setelah mengalami itu apakah saya menyesal bahwa saya mengikuti tuntunan Tuhan? Enggak. Justru karena saya mengikuti tuntunan Tuhan melalui bisnis saya yang pertama itu, saya mengerti bahwa Tuhan memimpin dalam bisnis itu. Tuhan mengajari saya banyak hal, begini, harus begini, gitu. Selalu ada janji-janji Allah yang tergenapi. Secara keuangan pada saat itu untuk bisnisnya sendiri, F&B-nya waktu itu ya itu nggak jalan. Tapi Tuhan berkati dalam pintu-pintu yang lain pada saat itu. Ya, nah jadi
ini harus dicermati dengan baik. Pewahyuan rohnya harus dicermati dengan baik, dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Jangan dengan hati yang maunya ingin diri sendiri gitu ya, kemauan kita sendiri itu. Wah, waktu itu pengalaman yang tidak bisa terlupakan, yang sangat-sangat ada banyak yang Tuhan nyatakan dalam proses itulah gitu ya. Dalam proses itu banyak Tuhan nyatakan. Itu berbarengan dengan bisnis yang jadi waktu itu saya memulai bisnis itu sekali dua waktu itu ya, di F&B kemudian digital marketing, karena dua-duanya Tuhan suruh pada saat itu saya lakukan dua-duanya gitu ya. Saya lakukan dua-duanya. Awalnya justru F&B yang kemudian waktu itu per bulannya jauh lebih besar lah daripada yang digital marketing yang sampai dengan sekarang dijalin, sampai akhirnya kemudian 6 bulan berjalan digital marketingnya yang support jadi harus bayar karyawan apa segala macam kan. Nah, harus jadi diputerin sampai akhirnya saya bergumul sama Tuhan, gimana kok seperti ini, sampai akhirnya tutup, itu tidak berjalan. Tapi apakah itu sebuah penyesalan? Apakah itu bukan datang dari Tuhan karena ditutup? Oh, datang dari Tuhan, tapi bukan untuk memberkati saya, untuk mengajari saya, gitu ya. Pada saat itu, dan Tuhan memberkati saya melalui digital marketing yang Tuhan percayakan, karena dalam pewahyuan roh Tuhan teguhkan pada saat itu ya, Tuhan memberikan digital kepada saya. Nah, itu teraktualisasi digital bukan hanya dalam pekerjaan tapi pelayanan. Tuhan mempercayakan saya digital itu, memilih saya untuk digital itu bukan cuma sekedar bisnis, tapi pelayanan saya juga banyak dilakukan digital gitu ya. Saya ada melayani di sosial media, di Instagram begitu ya. Nah, itu juga sebuah area yang Tuhan sudah percayakan. Nah, Ibu pastikan pewahyuan rohnya itu datang daripada Tuhan dengan hati yang terbuka. Tanggalkan dulu keinginan-keinginannya. Itu membuat kita jujur menilai pewahyuan. Kalau kita tidak menanggalkan keinginan-keinginan kita tidak bisa jujur menilai pewahyuan. Gitu. Karena itu bisa campur dengan perasaan kita nantinya. Maka rendahkan hati, rendahkan diri, tanggalkan keinginan untuk memberkati keluarga nanti dulu, yaitu nanti dulu. Keinginan untuk menolong orang lain nanti dulu, itu nanti dulu. Keinginan untuk A, B, C, D dan lain sebagainya tanggalkan dulu, dan bukan berarti tidak boleh ya, tapi tanggalkan dulu, taruh dulu, kemudian datang berserah sama Tuhan. Tuhan, apa yang mau Engkau kerjakan? Nah, ketika kita benar-benar menanggalkan keinginan kita, maka di situ kita dapat mendengar suara Allah dengan jujur tanpa perlu ditambah-tambahi keinginan kita. Gitu. Nih, pewahyuan roh itu repot kalau misalnya kita dalam hati kita masih banyak keinginan-keinginan yang masih kita simpan. Itu karena saya banyak menjumpai seperti ini. Itu. Jadi pewahyuan rohnya itu masih nyampur itu loh. Nah, akhirnya jadinya bias gitu loh. Oh, ini kayaknya dari Tuhan tapi kok kayaknya bukan, ini dari Tuhan kayaknya bukan, ini gimana ya gitu loh. Ya, bukan berarti kemudian pewahyuan dari Roh Kudus tidak ada tantangannya ya. Saya sudah sampaikan berkali-kali gitu loh. Saya juga mengalami tantangan. Oh, di dalam perjalanan saya juga ada momen-momen meragukan gitu. Ini kayaknya nggak bakal lama dan lain sebagainya. Ada juga momen-momen itu saya pernah menghadapi loh, pewahyuan roh loh, gitu loh. Mengalami loh saya seperti itu, gitu loh. Tapi kemudian pertolongan dari Tuhan. Nah, karena pewahyuan roh itu tergenapi, ada kekuatan melakukannya. Nah, mudah-mudahan itu membaharui roh Ibu Maria sehingga bisa didoakan dengan lebih jauh. Oh, gitu ya. Jadi saran apa terbaik dari saya untuk melakukannya? Ibu doakan lagi. Iya. Gitu. Kira-kira itu Ibu. Kami berdoa ya buat Ibu ya. Yuk, saudara, teman-teman, ibu-ibu semua kita berdoa buat Ibu Maria. Roh Kudus mengucap syukur buat Ibu Maria yang Tuhan tolong kehidupannya. Saat ini kami berdoa, beliau lagi bergumul untuk bisnisnya, untuk Milk Blend. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, ada banyak situasi yang harus dilewati, penolakan dari keluarga, penolakan dari suami. Tuhan, kami saat ini minta peneguhan daripada Tuhan. Ada pewahyuan roh yang besar yang meneguhkan hatinya, sehingga hatinya tidak tergoyahkan dengan gelombang-gelombang yang ada.
Saat ini biar pewahyuan roh itu tergenapi dalam kehidupan Ibu Maria. Apakah Tuhan memilih Ibu Maria untuk melakukan bisnis-bisnis tertentu? Maka nyatakanlah itu dalam kehidupan Ibu Maria. Saat ini juga Roh Kudus, Engkau sendiri yang datang memenuhi melawat Ibu Maria, sehingga ada kemenangan-kemenangan yang besar melalui bisnis-bisnis pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Saat ini juga kami berkati anak-Mu ini Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Ya, Tuhan berkati ya Ibu. Ya, terima kasih Pak Kris. Tuhan berkati ya. Sama-sama Ibu, puji Tuhan. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudahi sampai dengan ini ya. Cukup Cik Mariska? Ya, oke. Kita akan tutup di dalam doa Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan menolong kami dengan berkat kebenaran firman Tuhan, janji-janji kebenaran firman Tuhan, juga kesaksian-kesaksian yang kami boleh terima. Kami melihat bahwa Tuhan mau bekerja dengan dahsyat di dalam pekerjaan, dalam bisnis yang saat ini Tuhan percayakan dalam hidup kami. Saat ini kami terima semua janji-janji itu, divine connection terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami mau menutup pertemuan kami sore hari ini. Kiranya biar kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah terus melingkupi kehidupan kami. Saat ini kami terima berkat daripada Allah Bapa, kami terima berkat daripada Allah Yesus, kami terima berkat daripada Allah Roh Kudus. Biarlah terus kemurahan, berkat, dan pertolongan daripada Allah mengalir, memenuhi setiap bisnis, usaha, kehidupan, pelayanan, keluarga setiap kami. Saat ini biar segala berkat yang ada dalam sorga yang terkandung dalam nama Kristus Yesus tergenapi dalam setiap pekerjaan yang ada, dalam setiap bisnis yang ada, dalam setiap keluarga yang ada, mulai hari ini sampai dengan hari di mana Tuhan datang menggenapi janjinya. Terjadilah saat ini juga di dalam nama Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak.